Bulan lalu, teman saya mengirim pesan jam 2 pagi. Gue rugi nih 15 juta dalam semalam. Orangnya biasa aja, bekerja kantoran, gajinya nggak jauh berbeda dari kamu yang sedang menonton video ini. Padahal minggu sebelumnya dia pamer, investasi gue udah profit nih 40%. Yang membuat saya berpikir, kesalahannya itu terlihat sangat masuk akal waktu itu. Nggak ada yang sadar dia sedang berjalan ke jurang, termasuk dirinya sendiri. Sampai video ini selesai, kamu akan tahu persis di kesalahan nomor berapa dia jatuh. Dan kemungkinan besar, kamu sedang berada di salah satu dari 5 kesalahan ini sekarang. Bukan untuk menakut-nakuti kamu, tapi supaya kamu sadar sebelum kejadian yang sama menimpa kamu. Saya Bagus, seorang profesional di dunia pasar modal. Apa yang saya sampaikan di sini bukan teori internet, tapi dari pengalaman kerja saya langsung. Pekerjaan saya selama ini benar-benar melihat orang menaruh uang dalam jumlah besar setiap hari dari modal kecil sampai modal miliaran. Yang membuat saya heran, kesalahan investor itu saja. Modal kecil, modal besar, polanya sama aja. Bedanya hanya nol di belakang angkanya. Video ini bukan soal produk apa yang harus kamu beli. Ini soal 5 kesalahan yang membuat uang kamu hilang walau niat kamu sebenarnya sudah benar. Format video ini saya buat seperti hitungan mundur, dari yang paling ringan ke yang paling fatal. Stop dulu sebelum kamu skip, karena kesalahan nomor 1 adalah yang paling banyak orang gak sadari nanti. Nomor 5, modal nekat tanpa riset. Kamu melihat teman di grup WhatsApp membagikan tangkapan layar cuan 200% dalam seminggu. Tanpa berpikir panjang, kamu ikut untuk masuk. Langsung transfer, langsung beli. Ini namanya ikut arus, bukan sebuah pola investasi. Sama seperti membeli jajanan viral di TikTok, sekali beli langsung banyak tanpa mencoba rasanya dulu. Kamu hanya ikut rame-rame. Riset dasar itu sebenarnya sederhana, bukan analisis rumit ala pakar Wall Street. Cukup tanyakan pada diri sendiri 3 hal, instrumen ini apa, resikonya apa, dan kenapa harganya bisa naik. Kalau jawabannya hanya karena kata orang di grup, itu sebuah tanda bahaya. Nggak perlu riset berjam-jam, 10 menit membaca dulu sebelum transfer sudah cukup menyelamatkan kamu. Sabar, nanti akan saya bahas soal kontrol diri ini lebih dalam di kesalahan nomor 2. Nomor 4, all in ke satu instrumen saja. Ini yang paling sering saya lihat saat market sedang hijau semua. Orang berpikir, kalau ini saja sudah untung terus, untuk apa sih diversifikasi? Padahal logikanya itu kebalik. Justru saat semua terlihat aman, itu saat paling berisiko di bursa saham. Stop, ibarat naik motor hanya dengan satu ban. Kalau bannya pecah, kamu jatuh total. Diversifikasi itu bukan untuk mengerem keuntungan kamu, itu untuk memastikan satu kesalahan nggak menghabiskan seluruh modal kamu. Nggak perlu rumit, sesimpel memisahkan uang ke beberapa jenis instrumen, sesuai jangka waktu dan tujuan kamu. Sebagian untuk jangka pendek, sebagian lagi untuk jangka panjang. Itu sudah diversifikasi. Baik, sampai sini baru 2 kesalahan, tapi polanya sudah terlihat bukan? Kesalahan nomor 5 dan 4 itu soal keputusan masuk yang terburu-buru. Di 3 kesalahan berikutnya justru soal apa yang terjadi setelah kamu masuk. Dan ini bagian yang paling berkaitan dengan cerita teman saya tadi yang bangun jam 2 pagi untuk WA saya. Nomor 3, pakai dana darurat. Dan ini yang terjadi pada teman saya tadi. Dia menggunakan uang dana darurat untuk menambah modal. Karena sangat yakin akan cuan. Uang yang seharusnya untuk berjaga-jaga kalau terkena PHK atau sakit mendadak. Saat market terkoreksi, dia panik. Bukan karena rugi di atas kertas, tapi karena uang itu memang harus ada untuk dia bulan depan. Dana darurat itu tugasnya menjaga hidup kamu, bukan mengejar cuan. Batas amannya sih biasanya 3-6 kali pengeluaran bulanan, disimpan di tempat yang mudah dicairkan, bukan di instrumen yang harganya bisa naik turun tajam. Itu bukan aturan baku dari buku teks ya. Itu jarak antara kamu tenang dengan kamu panik jam 2 pagi, seperti yang saya ceritakan tadi. Nomor 2, panik selling saat market turun sedikit. IHSG turun beberapa persen dalam sehari itu normal kok, bukan kiamat. Tapi bagi investor pemula, itu terlihat seperti dunia akan runtuh. Akhirnya menjual rugi, padahal kalau ditahan biasanya akan kembali dalam hitungan bulan. Kalau semua ingat, pasar saham pernah anjlok parah saat awal pandemi dulu. Yang panik menjual di titik terendah itu yang rugi permanen.
Yang sabar, bertahan, perlahan kembali modalnya bahkan untung. Compounding itu butuh waktu untuk tumbuh. Seperti pohon, kamu nggak bisa menarik akarnya setiap minggu hanya untuk mengecek sudah besar atau belum ya ini pohon. Semakin sering kamu cek, semakin mudah kamu panik, semakin mudah kamu menjual di harga yang jelek. Coba matikan notifikasi harga harian. Cek sebulan sekali saja sih sudah cukup ya jika kamu berinvestasi jangka panjang. Nomor satu, ini investasi tanpa tujuan. Berinvestasi tanpa tahu semua ini untuk apa? Waktu saya tanya kepadanya, loh investasi ini buat apa emangnya? Dia diem. Lalu dia jawab, buat cuan aja kali ya. Nah itu masalahnya. Kalau kamu nggak tahu tujuannya, kamu nggak tahu kapan harus berhenti, kapan harus mengambil risiko lebih, dan kapan kita harus bermain aman. Untuk dana pensiun 20 tahun lagi, beda strategi. Untuk DP rumah 3 tahun lagi, beda lagi. Dan untuk dana pendidikan anak, beda lagi jangka waktunya. Tanpa tujuan, cuan itu nggak ada ujungnya. Kamu akan terus mengambil risiko yang salah karena nggak ada garis finish yang jelas. Ini yang paling filosofis dari semua kesalahan tadi, tapi justru yang paling sering terlewat. Jadi, 5 kesalahan tadi, modal nekat tanpa riset, all in menggunakan dana darurat, panic selling, dan berinvestasi tanpa tujuan, kalau kamu perhatikan, semua ini kembali ke satu hal yang sama. Bukan soal pinter analisis chart atau memahami istilah rumit, bukan soal modal besar atau modal kecil. Ini soal perilaku. Kembali lagi ke rasio yang sering saya sampaikan. 70% perilaku, 30% kepintaran. Teman saya ini bukan orang bodoh, dia salah satu yang paling rajin membaca berita ekonomi. Yang dia lewatkan hanyalah kontrol diri. Di 5 momen tadi dan kabar baiknya, kontrol diri itu bisa dilatih, nggak butuh IQ tinggi untuk hal itu. Kalau kamu baru menemukan channel ini, tonton juga video sebelumnya ya, soal 5 instrumen investasi di tahun 2026, dan soal psychology of money. Ketiganya saling berkaitan, yang satu menjelaskan harus berinvestasi kemana, satu lagi menjelaskan kenapa orang sering gagal, meski sudah tahu caranya. Dan video ini menjelaskan bagaimana caranya nggak mengulang di kesalahan yang sama. Komentar di bawah ya, kesalahan nomor berapa yang pernah atau sedang kamu alami sekarang. Saya juga akan membaca satu persatu komentar dari teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ya, agar nggak ketinggalan video edukasi finansial setiap minggunya. Oh iya, disclaimer dulu sebelum kamu mulai berinvestasi, semua yang saya sampaikan di sini adalah sebuah edukasi, bukan ajakan untuk membeli produk investasi tertentu. Keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing ya, sesuaikan dengan profil risiko kamu sendiri. Kalau perlu, konsultasikan juga dengan perencana keuangan yang terdaftar di OJK, atau komen di bawah ya, nanti kan saya bantu. Sampai bertemu di video selanjutnya ya, see ya!